Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Seketika keduanya berhenti bermain setelah omelan dari Xiaoyan. Senior, tolong terus menyerang, ucap Xiaoyan berkata kepada Xiaoju. Setelah mendengar kata-kata itu, binatang iblis abadi sedikit tertegun. Dan dia sekali lagi memancarkan guntur dan terus menyerang Xiaoyan. Senior, kau memanggilnya dengan sebutan senior. Aku jauh lebih kuat dan terhormat darinya. Dan kau hanya memanggilku dengan sebutan tahanan roh. Dan dia senior, ucap tahanan roh dengan marah. Hahaha, lihat, aku lebih dihormati daripada kamu, ucap Xiaoju sambil tersenyum sinis. Pada saat ini tahanan roh melompat-lompat, seolah-olah dia telah sangat dihina di dalam hatinya. Yang bahkan perasaan ini lebih buruk. Sedangkan untuk Xiaoyan, dia terlalu malas untuk memperhatikan keluhan tahanan roh. Latihan adalah hal yang paling penting saat ini. Setelah sekian lama, Xiaoyan dihancurkan oleh guntur Xiaoju dan cederanya sangat serius. Tetapi wajah Xiaoyan menunjukkan senyuman. Setelah beberapa saat, nafas yang lebih kuat menyebar dari Xiaoyan. 400 juta, puncak dewa bintang 8, ucap Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya. Pada saat ini kekuatan misterius di tubuhnya belum menghilang. Dan itu masih terus meningkat. Tetapi kecepatan peningkatannya mulai melambat. Xiaoyan menarik nafas dalam-dalam dan segera menggunakan sumber energi di tubuhnya. Seketika cedera mengejutkan di tubuhnya sembuh dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, terutama setelah menerobos ke Dewa Bintang 8 Puncak, kekuatan lautan bintang ganda mulai benar-benar menunjukkan kekuatannya yang sangat meningkatkan kekuatan Xiaoyan. Misalnya sekarang Xiaoyan tampaknya memiliki sumber 400 juta Daoqi. Tetapi pada kenyataannya, dengan restu dari lautan meridian gandanya, maka sumber Daoqi Xiaoyan meledak hingga 800 juta Daoqi. Maka sumber Daoqi Xiaoyan meledak hingga 800 juta. Latar belakang sumber energi ini sudah sebanding dengan tahap menengah dari Dewa Bintang 9. Tentu saja ini bukan seluruh batas Xiaoyan. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan, warisan energi sumber yang didukung oleh Xiaoyan juga akan naik dengan kekuatan. Dengan restu dari api iblis, sumber Daoqi Xiaoyan yang benar-benar bisa meledak. Dan seharusnya tidak menjadi masalah sekarang untuk menerobos 1 miliar Daoqi. 1 miliar. Sebelum angka ini, itu adalah angka besar yang tidak bisa dibayangkan Xiaoyan sama sekali. Tanpa disadari, kekuatannya sepertinya telah meningkat pesat. Dengan peningkatan kekuatan Xiaoyan saat ini, meskipun dia masih tidak dapat mencapai ranah keabadian untuk sementara waktu, dia masih memiliki avatar Yuanzhen dan avatar pemakan jiwa yang akan terus mendukungnya. Jika didukung oleh dua avatar ini, maka kekuatan aslinya akan melonjak. Dan waktu untuk keterampilan penggabungan tubuh yang dipertahankan juga akan berlipat ganda. Aku takut masih ada celah besar dengan Zuchi, ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Meskipun kekuatannya telah meningkat dengan sangat cepat, sepertinya musuh yang perlu dia hadapi masih jauh lebih kuat dari sekarang. Tapi celahnya juga sedikit menyempit. Pokoknya aku ingin menembus Dewa Bintang 9, ucap Xiaoyan segera tersenyum. Meskipun musuh sangat kuat, dia sudah sedikit lebih puas dengan pencapaiannya saat ini. Latihan ini sekali lagi mengingatkan Xiaoyan dalam latihannya di masa lalu. Dia selalu meningkatkan kekuatannya secara gila-gilaan, sehingga memberinya beberapa resiko. Untungnya kali ini dia telah mendapatkan bantuan binatang iblis abadi. Kalau tidak, begitu sumber Daoqi di meridiannya tidak dapat terkendali, itu akan meledak. Maka semua keberhasilan Xiaoyan sebelumnya akan menghilang. Dan sangat mungkin Xiaoyan akan benar-benar jatuh. Xiaoyan membuka matanya dan menangkupkan tangannya kepada binatang iblis abadi. Terima kasih banyak senior, ucap Xiaoyan. Ketika tahanan roh mendengar kata-kata itu, seluruh kepalanya penuh dengan tanda tanya. Xiaoyan yang melihat amarah tahanan roh itu hanya menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tidak punya pilihan lain selain membujuk tahanan roh dengan kata-kata rayuan. Hubungan antara kau dan aku secara alami lebih dekat. Sesungguhnya aku hanya berlaku sopan karena dia telah membantuku, ucap Xiaoyan berkata perlahan. Ketika tahanan roh mendengar kata-kata itu, dia menatap Xiaoyan dengan aneh. Benarkah? Ucap tahanan roh itu sedikit curiga. Tentu saja, aku hanya menganggapmu sebagai partner yang bisa diandalkan, ucap Xiaoyan tersenyum dan tahanan roh tersenyum bahagia mendengar kata-kata itu. Hahaha, kau dengar itu Xiaoju? Aku adalah partner yang bisa diandalkan, ucap tahanan roh dengan bangga.
Setelah beberapa saat, Xiaoyan ingin bertanya pada tahanan roh. Tahanan roh, bisakah kamu menemukan jalan keluar dari sini? Ucap Xiaoyan berbalik dan berkata. Karena suasana hati tahanan roh masih bahagia atas kata-kata Xiaoyan sebelumnya, dia langsung mengangguk. Aku hanya perlu memecahkan susunan formasi dari 33 dunia ini. Jangan khawatir, aku adalah partner yang dapat kau andalkan. Susunan formasi kecil ini tidak dapat menyulitkanku. Ucap tahanan roh dengan bangga. Pada saat ini Xiaoyan kembali menatap pada Xiaoyu dan berkata, Senior, terima kasih atas bantuanmu. Seperti yang aku katakan sebelumnya, jika senior ingin meninggalkan tempat ini, aku bisa membawa Anda pergi. Ucap Xiaoyan memandang binatang iblis abadi. Ketika Xiaoju mendengar kata-kata itu, dia menggelengkan kepalanya. Mengapa Anda tidak ingin meninggalkan tempat ini? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Itu tidak benar. Kau salah paham. Memang tidak sulit untuk meninggalkan 33 dunia. Tetapi setelah meninggalkan 33 dunia, kemana aku bisa pergi? Aku tidak punya rumah dan tidak ada tempat yang bisa aku tuju. Walaupun di sini telah hancur berantakan, tetapi disinilah tempatku dan disinilah rumahku. Ucap Xiaoju sepertinya dia sangat acuh tak acuh terhadap kematiannya sendiri dan hanya pasrah tinggal di tempat ini. Senior, aku mengerti maksudmu. Tapi senior, bisakah Anda membantu duniaku? Meskipun aku tidak tahu mengapa dunia ini jatuh, aku juga tidak ingin suatu hari bahwa dunia sensi milikku akan menjadi bencana seperti ini. Aku memang bukan putra sensi, tapi aku berjanji suatu hari di masa depan, jika sensi selamat dari perang, aku bisa menjadikanmu makhluk sensi. Ucap Xiaoyan. Meskipun dia tidak tahu apa kekuatan spesifik binatang iblis abadi ini, tetapi dengan tekanan yang dipancarkannya setidaknya dia merasa bahwa itu benar-benar kuat. Menurut Zanlao, sensi akan menerima invasi yang hebat di masa depan. Maka Zanlao memberikan saran untuk mengumpulkan para binatang iblis abadi dan meletakkan mereka pada Ling Xiu di dalam pagoda emas. Berjuang untuk sensi. Tetapi bahkan jika kamu bisa meninggalkan 33 dunia ini, kamu tidak dapat membawaku ke sensi dan melewati pohon dunia. Ucap Xiaoju. Sejak aku mengatakannya secara alami pasti ada jalan. Anda hanya perlu percaya padaku. Dalam menghadapi keraguan Xiaoju, Xiaoyan berkata dengan serius. Tapi sebelum itu kamu harus memberiku sebuah janji. Jika sensi dalam masalah, kamu harus berjuang bersamaku untuk sensi. Ucap Xiaoyan memandang Xiaoju. Di 33 dunia ini, jika Xiaoju tidak segera meninggalkan tempat ini, maka dia hanya bisa menunggu waktu untuk perlahan mati. Setelah berpikir sejenak, Xiaoju memandang Xiaoyan yang terlihat serius. Dia masih meragukan identitas Xiaoyan. Namun jika Xiaoyan benar-benar bisa membawanya pergi dari sini, maka secara alami Xiaoju akan sangat percaya pada identitas Xiaoyan. Tahanan roh, apakah susunan formasi di sini sudah retak? Pada saat ini Xiaoyan menoleh dan menatap tahanan roh yang wajahnya kusam itu. Apakah kau bercanda? Aku adalah master dari semua formasi. Tidak sulit bagiku untuk memecahkannya. Hanya saja akan sangat merepotkan untuk pergi. Ucap tahanan roh dengan suara pelan. Kenapa? Apakah ada masalah? Ucap Xiaoyan bertanya dengan bingung. Ada kemungkinan bahwa 33 dunia ini akan runtuh karena susunannya tidak lengkap. Jadi begitu aku memecahkan susunan di sini, maka semuanya akan benar-benar runtuh. Aku khawatir kita hanya bisa masuk dan tidak bisa keluar. Ucap tahanan roh menjawab. Pada saat ini Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya setelah mendengar kata-kata itu. Tanpa sadar dia datang ke 33 dunia selama hampir 10 tahun. Namun dalam dekade yang singkat ini, kekuatan Xiaoyan telah sangat meningkat. Dia saat ini sudah berada di puncak Dewa Bintang 8. Xiaoju, kau harus ikut bersama kami. Tinggal di sini hanya akan membuatmu mati secara perlahan. Ucap tahanan roh membujuk Xiaoju. Setelah mendengar kata-kata dari tahanan roh, Xiaoju langsung menganggukkan kepalanya. Baiklah, aku akan ikut bersama kalian. Ucap Xiaoju. Xiaoyan mengangguk sedikit dan menatap binatang iblis abadi. Pada saat ini pikirannya terhubung dengan pagoda emas. Setelah beberapa saat, Xiaoyan membuka matanya lagi. Dan tubuhnya perlahan-lahan datang ke hadapan binatang iblis abadi dan menjulurkan telapak tangannya. Jangan menolak dan pegang tanganku. Tarik nafas dalam-dalam. Tenang, jika Anda merasa pusing itu normal. Ucap Xiaoyan dan telapak tangannya tergantung di atas kepala binatang iblis. Adegan ini membuat Chongqing dan Luotian yang sedang menonton di depan tirai cahaya merasa aneh. Bagaimana dia bisa menjinakkan Xiaoju?
Ucap Chongqing melihat gerakan Xiaoyan dengan aneh. Saat Chongqing sedang menatap, sosok besar binatang iblis berubah menjadi gumpalan asap hitam dan menghilang dalam sekejap. Chongqing di depan tirai cahaya dan Zhuhong di depan puncak yang tak terhitung jumlahnya semuanya mengangkat kepala mereka pada saat yang sama dan melihat ke arah Xiaoyan. Begitu Xiaoyan dan Xiaoju itu menghilang, Chongqing terkejut dan mata Zhuhong juga terkejut. Sepertinya identitas anak laki-laki itu tidak sederhana, gumam Zhuhong. Pada saat ini Xiaoyan segera menutup matanya dan memasuki 12 lantai yang belum pernah dia kunjungi sebelumnya. Ketika dia melangkah ke lantai 12 pagoda emas, Xiaoyan tiba-tiba sepertinya telah memasuki dunia lain. Dunia ini penuh vitalitas dan terlihat seperti ilusi. Sosok besar Xiaoju juga muncul di dalamnya. Melihat Xiaoju aman dan sehat, Xiaoyan juga lega. Apakah ini Lingsu? Ucap Xiaoju melihat sekeliling dan sepertinya mengenal tempat ini. Apakah kamu tahu Lingsu? Ucap Xiaoyan juga sedikit penasaran. Secara umum pagoda emas sangat misterius dan binatang ajaib seharusnya tidak mengetahuinya. Zuzang pernah membawaku ke sini dan aku ingat seharusnya ada banyak hal di sini. Ucap Xiaoju bergumam. Dunia ini terlihat penuh vitalitas, tetapi sebenarnya itu tidak bernyawa. Kecuali binatang iblis abadi, tidak ada makhluk hidup yang nyata di tempat ini. Sepertinya kau benar-benar reinkarnasinya. Ucap Xiaoju memandang Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengangguk. Dia tidak perlu repot-repot memberikan penjelasan yang panjang padanya. Terima kasih karena sudah menepati janjimu. Ucap Xiaoju menambahkan. Aku sudah berjanji, maka aku akan melakukannya. Ucap Xiaoyan. Setelah beberapa saat, Xiaoju bertanya kepada Xiaoyan tentang dunia mana yang akan menyerang Sensi. Dia berkata, dunia mana yang akan menyerang Sensi? Itu adalah dunia Taisu. Jawab Xiaoyan, dunia Taisu. Yang aku tahu dunia Taisu memiliki sumber daya yang sangat kaya. Mungkinkah mereka telah menghabiskan semua sumber daya dunia mereka hanya dalam puluhan juta tahun? Ucap Xiaoju sangat terkejut ketika mendengar kata-kata itu. Sepertinya dia tidak pernah berpikir bahwa invasi dunia Sensi akan disebabkan oleh dunia Taisu. Aku tidak tahu tentang itu. Jika Sensi dalam masalah, aku hanya berharap senior dapat membantu Sensi. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya lagi. Ketika Xiaoju mendengar kata-kata itu, dia juga mengangguk dan menatap Xiaoyan yang selalu menghormatinya. Meskipun aku telah bertahan selama berabad-abad, aku tidak sekuat yang kau pikir. Aku tidak sekuat yang kau pikirkan. Tetapi aku berjanji kepadamu bahwa aku akan berjuang untuk Sensi. Ucap Xiaoju. Pada saat ini dia akhirnya mengangkat kepalanya menatap dan menjawab Xiaoyan dengan serius. Terima kasih senior. Jika Sensi menang, aku pasti akan menjadikan senior sebagai anggota dunia Sensi. Ucap Xiaoyan merasa bahagia karena Xiaoju setuju untuk membantu Sensi. Pada saat ini Xiaoyan tidak tahu kekuatan macam apa yang harus dia hadapi. Xiaoyan telah melihat invasi dalam malapetaka dewa. Dan bagi seluruh dunia itu juga bencana besar. Oleh karena itu Xiaoyan tidak boleh melewatkan jejak kekuatan apapun. Dengan keberadaan Lingsu, Xiaoyan dapat menemukan kekuatan sebanyak mungkin. Semakin banyak maka akan semakin baik. Dan juga baik untuk membentuk pasukan dari binatang abadi yang berasal dari runtuhan. Singkat cerita, setelah beberapa saat Xiaoyan segera meninggalkan pagoda emas. Pada saat ini Xiaoyan segera membuka matanya dan menatap tahanan roh. Tahanan roh, sebelum kita pergi, aku harus mengunjungi seniorku. Ucap Xiaoyan. Tahanan roh tidak menjawab dan langsung naik ke lengan Xiaoyan. Segera Xiaoyan menyapu ke depan dengan kecepatan tercepatnya menggunakan sayap Valkyrie. Dia terbang di 33 dunia dan mengeluarkan suara yang mengejutkan. Sesaat kemudian Xiaoyan muncul di atas banyak puncak gunung. Dan dia melihat Zhuhong di kejauhan. Pada saat ini Xiaoyan perlahan jatuh di depan Zhuhong dan langsung menakupkan tangannya dengan hormat. Senior, terima kasih atas bantuanmu sebelumnya. Ucap Xiaoyan tahu bahwa ketika dia dihancurkan oleh Valkyrie sayap ungu, tidak mungkin untuk pulih begitu cepat dalam waktu singkat jika tidak ada seseorang yang telah membantunya. Kau dan aku bertemu karena takdir, dan kau telah mendapatkan pengakuan dari 33 dunia ini. Secara alamiah aku hanya mematuhi keinginan dari 33 dunia ini. Ucap Zhuhong perlahan berkata. Terima kasih senior. Tapi aku merasa tidak memiliki hubungan dengan 33 dunia ini. Ucap Xiaoyan. Meskipun aku tidak tahu siapa Anda, mereka yang bisa mendapatkan pengakuan 33 dunia pasti memiliki hubungan yang mendalam. Mungkin kau hanya tidak mengetahuinya. Ucap Zhuhong menjawab.
Mendengar kata-kata itu, Xiaoyan berpikir sejenak dan sepertinya memikirkan sesuatu. Apakah mungkin bahwa 33 dunia juga mengalami perubahan sebelum jatuh ke sini? Ucap Xiaoyan bertanya dan Zhu Hong mengangguk. 33 dunia mendapatkan invasi pada saat yang bersamaan. Ucap Zhu Hong. Ketika mendengar kata-kata itu, mata Xiaoyan menyipit. Sepertinya 33 dunia ini seperti dunia yang luas, yang semuanya milik dunia yang dikalahkan. Hasil akhir dari kekalahan itu adalah kematian sebuah dunia. Setelah sumber daya diambil dan tidak perlu melakukan apa-apa, waktu perlahan-lahan akan menghancurkannya dan akhirnya menghilang sepenuhnya. Hanya dunia dengan sumber daya yang kuat yang memenuhi syarat untuk bertahan hidup dan menggantikan yang lama dan yang baru. Ini adalah hukum alam yang berjalan melalui segala sesuatu di dunia. Aku ingat bahwa ada seseorang di dunia sensi yang sangat kuat dan telah membantu 33 dunia. Ucap Zhu Hong mencari ingatan dan berkata perlahan setelah beberapa saat. Apakah itu Zhu Sang? Ucap Xiaoyan menjawab. Ya, betul. Itu adalah tuanku. Namanya adalah Zhu Sang. Ucap Zhu Hong mengangguk. Pada saat ini Xiaoyan mengerti mengapa dia mendapatkan pengakuan dunia di 33 dunia ini. Ini tidak diberikan kepadanya secara kebetulan, tetapi untuk membantunya sebagai Zhu Sang. Jelas dia pernah membantu 33 dunia ini dan secara otomatis dunia ini juga menggunakan kekuatan terakhirnya untuk membalas kebaikannya. Sepertinya kau telah mengerti mengapa kau telah menerima manfaat dari 33 dunia ini. Ucap Zhu Hong memandang Xiaoyan dan tersenyum. Xiaoyan tidak menyangkalnya dan dia hanya mengangguk. Apakah kamu tidak memikirkan dampak yang kau perbuat ketika kau datang ke sini? Ucap Zhu Hong langsung memandang Xiaoyan dengan aneh. Karena sepertinya nilai 33 dunia telah dikikis bersih oleh Xiaoyan. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu, dan gayanya sepertinya telah meninggalkan dampak buruk pada orang lain. Tentu saja tidak. Maafkan aku senior, aku harap senior dapat menyelesaikannya untukku. Ucap Xiaoyan. Zhu Hong perlahan mengangkat kepalanya dan menatap Xiaoyan. Senior, apa yang Anda katakan sebelumnya tentang benar atau salah? Itu apa artinya? Ucap Xiaoyan selalu kesal tentang hal itu, dan dia masih berharap untuk menyelesaikan keraguan yang ada di hatinya sebelum pergi. Pertanyaan ini ketika kau menerobos keabadian, maka secara alami kau akan mendapatkan jawabannya. Ucap Zhu Hong tiba-tiba tersenyum, seolah-olah dia tidak menyangka Xiaoyan menanyakan pertanyaan ini. Faktanya kau harus memahami bahwa tidak semua pertanyaan memiliki jawaban. Kau harus dapat memahaminya sendiri. Ucap Zhu Hong terus berkata. Dan Xiaoyan sedikit mengerutkan kening ketika dia mendengar kata-kata itu dan memikirkannya. Setelah sekian lama, dia menangkupkan tangannya lagi. Senior, terima kasih atas teka-tekimu. Ucap Xiaoyan. Hahaha, itu bukan solusi. Lagi pula aku tidak memberitahumu apa-apa. Ucap Zhu Hong tertawa dan berkata. Zhu Hong memandang Xiaoyan dan jejak esensi melintas di matanya. Dan wajahnya menunjukkan penghargaan kepada Xiaoyan. Xiaoyan akhirnya menarik diri dan siap untuk pergi. Tetapi tubuhnya sedikit berhenti setelah beberapa saat. Dan kemudian menoleh untuk melihat Zhu Hong dan bertanya lagi. Senior, bolehkah saya tahu nama senior yang selalu memperhatikanku selain Anda? Ucap Xiaoyan. Apakah kamu berbicara tentang orang tua nakal di timur? Ucap Zhu Hong. Dan Xiaoyan mengangguk sedikit. Apakah kamu akan pergi menemuinya juga? Ucap Zhu Hong bertanya lagi dengan aneh. Dan Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Tidak senior, aku hanya ingin tahu namanya. Ucap Xiaoyan. Namanya adalah Chao Qing. Dia adalah monster tua yang sudah hidup lama. Aku pikir kau tidak bisa memprovokasinya dengan mudah. Ucap Zhu Hong memberitahu Xiaoyan. Akankah para senior juga ikut mati dengan 33 dunia ini? Ucap Xiaoyan bertanya lagi. Mungkin ya, tapi mungkin juga tidak. Sampai jumpa lagi saat aku ditakdirkan bertemu denganmu lagi. Namaku adalah Zhu Hong. Dalam menghadapi penyelidikan Xiaoyan, Zhu Hong berinisiatif untuk menceritakan namanya kali ini. Terima kasih senior Zhu Hong telah memberitahuku nama Anda juga. Ucap Xiaoyan berterima kasih. Dan Zhu Hong mengangguk dengan lembut, seolah-olah dia penuh kasih sayang untuk Xiaoyan. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan mencubit tahanan roh dan berkata, Bisakah kau bersikap sopan kepada seniormu? Cepat beri penghormatan padanya sebelum kita pergi. Ucap Xiaoyan. Pada saat yang sama Zhu Hong melihat tahanan roh dan matanya tiba-tiba sedikit menyusut. Karena dia berasal dari zaman kuno dan secara alami dia pernah melihat tahanan roh yang mengikuti Zhu Sang. Jadi sepertinya Zhu Hong mengerti identitas Xiaoyan saat ini. Ternyata dari awal sampai akhir, selalu orang yang sama yang bisa mengalahkan Valkyrie.
Ucap Zuhong tersenyum dan melihat susunan dunia berjalan di udara. Dan sosok Xiaoyan menghilang. Setelah Xiaoyan pergi, seluruh 33 dunia tiba-tiba bergetar. Seolah-olah kecepatan keruntuhan dunia menjadi lebih cepat lagi. Kenapa anak laki-laki itu menanyakan namaku? Ucap Chowking tertegun. Ya, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kau tidak tahu? Ucap Luo Tian mendengus dingin dan Chowking mengangkat alisnya. Apakah mungkin dia ingin membalas dendam padaku di masa depan? Ucap Chowking bergumam. Apakah menurutmu itu tidak mungkin? Ucap Luo Tian terus mengajukan pertanyaan retoris. Hahaha, apakah kau bercanda? Apakah menurutmu aku akan takut padanya? Sekarang aku bisa menghancurkannya sampai mati hanya dengan 2 jariku. Ucap Chowking secara alami tidak ingin menunjukkan kelemahan. Bahkan dia mendengus dingin. Aku tidak percaya itu. Ucap Luo Tian sama sekali tidak memberi Chowking langkah mundur dan langsung memarahinya. Aku tidak tahu bagaimana aku menerima murid yang begitu buruk sepertimu. Ucap Chowking merasa sedikit menyesal. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.